Tanyakan pada diri Anda, berapa kali dalam hidup Anda, satu kalimat, satu kata yang terucap di tengah kemarahan, frustrasi, atau bahkan kesembronoan telah merusak sebuah hubungan, menghancurkan peluang, atau meninggalkan penyesalan yang mendalam? Kita semua pernah ke sana. Kita semua merasakan sengatan kata-kata yang dilepaskan tanpa dipikirkan. Kita hidup di dunia yang berisik, tempat setiap orang berlomba untuk didengar, namun sangat sedikit yang benar-benar tahu bagaimana berbicara dengan bijak. Apakah Anda tahu bahwa salah satu disiplin paling kuat yang pernah diajarkan oleh para filsuf kuno adalah seni diam seni, menahan lidah Anda sebelum kata-kata itu menjadi kenyataan yang tidak dapat ditarik kembali? Ini bukan hanya tentang sopan santun. Ini adalah tentang kekuatan internal Anda. Ini adalah tentang mengendalikan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Pikiran kita dan bagaimana kita mengungkapkannya. Jika Anda lelah menjalani hidup yang dipenuhi penyesalan kecil atas apa yang Anda katakan, atau jika Anda siap untuk melepaskan kebiasaan buruk yang diam-diam, menggerogoti potensi Anda, maka tontonlah video ini sampai akhir. Karena hari ini, kita tidak hanya akan membahas tentang berhati-hati dalam berbicara. Kita akan menyelami 4 kebiasaan mendasar dari filsafat Stoik kuno yang, ketika diterapkan, memiliki potensi untuk sepenuhnya mengubah hidup Anda. Inilah rahasia para kaisar dan budak yang berhasil mencapai ketenangan abadi. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bagian 1. Hati-hati dalam berbicara, disiplin lidah ala Stoik. Visual. Transisi ke visual yang lebih mendalam, mungkin ilustrasi patung-patung Stoik atau tulisan kuno. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius tidak menghargai keheningan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai disiplin yang fundamental. Mereka percaya bahwa karakter sejati seseorang terungkap bukan dalam ribuan kata yang mereka ucapkan, tetapi dalam kualitas dari sedikit kata yang mereka pilih. Kebiasaan pertama yang harus kita tanamkan adalah pikirkan sebelum Anda bicara. Ini terdengar sederhana, tetapi dalam prakteknya, ini adalah salah satu pertempuran batin terbesar kita. Epictetus mengajarkan bahwa alam memberi kita 2 telinga dan 1 mulut untuk menyiratkan bahwa kita harus mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara 1 kali. Ini adalah penyeimbang yang elegan. Ketika Anda menahan diri untuk tidak langsung menanggapi, Anda memberi diri Anda hadiah yang paling berharga, waktu untuk memproses. 3 saringan ucapan, the 3 gates. Salah satu pelajaran praktis paling kuat dari kebijaksanaan kuno adalah konsep 3 saringan ucapan. Sebelum kata-kata Anda melewati bibir Anda, tanyakan 3 pertanyaan penting ini secara berurutan dalam jeda waktu 3 detik yang telah kita sepakati sebagai latihan awal Anda. Saringan pertama, apakah itu benar? Apakah Anda 100% yakin bahwa apa yang akan Anda katakan adalah fakta yang terverifikasi dan akurat? Kebanyakan perdebatan dan kesalahpahaman dimulai dari asumsi, rumor atau fakta yang tidak terbukti. Stoik mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Jika Anda tidak yakin, biarlah keheningan yang menjadi jawaban. Saringan kedua, apakah itu baik? Jika itu benar, apakah itu berguna? Apakah itu penting untuk diucapkan saat ini? Apakah ini akan membawa kebaikan, solusi, atau pencerahan? Atau hanya akan menambah kebisingan dan konflik yang tidak perlu? Terkadang kebenaran yang tidak disampaikan dengan kasih atau tujuan yang konstruktif hanyalah kekejaman. Seorang Stoik berusaha untuk meningkatkan kondisi, bukan memperburuknya. Saringan ketiga, apakah itu perlu? Jika itu benar dan baik, apakah itu perlu? Apakah itu akan membantu Anda atau orang lain menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah itu akan membangun jembatan atau meruntuhkannya? Jika ucapan Anda hanya akan melayani ego Anda, memicu gosip, atau melukai perasaan tanpa tujuan yang lebih tinggi, maka tahanlah. Disiplin ini adalah pertarungan melawan impuls kita untuk selalu memenangkan argumen. Ketenangan mental yang Anda peroleh dari menahan ucapan yang tidak perlu jauh lebih berharga daripada kepuasan sementara. Bagi Stoik, kata-kata bukanlah sekadar udara kosong. Mereka adalah tindakan. Ketika Anda membuat janji, Anda telah melakukan tindakan. Ketika Anda menghina seseorang, Anda telah melakukan tindakan. Karena kita tidak dapat menarik kembali tindakan, kita harus memperlakukan kata-kata kita dengan kehati-hatian, yang sama seperti kita memperlakukan keputusan besar dalam hidup kita. Seneca sering berbicara tentang pentingnya konsistensi antara kata-kata dan perbuatan kita. Integritas berarti apa yang Anda katakan di depan
umum sama dengan apa yang Anda pikirkan secara pribadi, dan yang lebih penting, sama dengan apa yang Anda lakukan. Bagian 2. Kebiasaan yang mengubah hidup fondasi ketenangan stoik. Visual. Transisi ke visual yang lebih praktis, seperti seseorang yang sedang menulis jurnal atau bermeditasi. Setelah kita menguasai disiplin lidah, kita harus membangun pilar kebiasaan yang akan menopang ketenangan baru kita. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah inti dari gaya hidup stoik, dan ini adalah kebiasaan yang akan mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Kebiasaan pertama, mendefinisikan lingkaran kendali Anda. Ini adalah ajaran paling fundamental dari stoikisme. Bedakan antara apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Kita harus menyadari bahwa kita sering berbicara karena kita ingin mengendalikan hasil atau memaksakan pandangan kita pada orang lain, hal-hal yang berada di luar kendali mutlak kita. Anda harus mengalihkan 100% energi Anda ke hal-hal yang dapat Anda kendalikan reaksi Anda, pikiran Anda, tindakan Anda, dan kata-kata yang Anda pilih. Kebanyakan orang menghabiskan 90% energi mental mereka untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, dan inilah sumber utama dari stres dan kecemasan. Ketika Anda menerapkan kebiasaan ini, Anda secara otomatis akan mengurangi kebutuhan untuk berbicara berlebihan atau memaksakan diri, karena Anda akan menyadari bahwa pendapat atau tanggapan orang lain berada di luar batas kendali Anda. Ini adalah pembebasan sejati, sumber ketenangan yang tak terbatas. Kebiasaan kedua, jurnal malam latihan refleksi diri. Ini adalah praktek utama yang dilakukan oleh Marcus Aurelius. Sebelum tidur, luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk mencatat, tidak harus dengan panjang lebar, tetapi dengan jujur dan terstruktur. Tanyakan pada diri Anda 3 pertanyaan penting ini setiap malam. Pertama, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Fokus untuk menguatkan kebajikan Anda. Kedua, apa yang saya lakukan dengan buruk gagal hari ini? Ini sangat penting untuk ucapan Anda. Catat saat-saat ketika Anda gagal menahan lidah Anda. Proses ini adalah laboratorium mental Anda, memaksa Anda untuk belajar dari kegagalan Anda, bukan untuk menghukum diri sendiri. Ketiga, bagaimana saya bisa berbuat lebih baik besok? Buat komitmen nyata untuk perbaikan. Ketika Anda melakukan jurnal malam, Anda melihat secara hitam di atas putih satu kalimat yang membuat Anda menyesal. Refleksi ini membangun kesadaran diri yang sedemikian rupa sehingga, pada akhirnya, Anda akan memprediksi kata-kata bodoh sebelum kata-kata itu keluar. Kebiasaan ketiga, praemeditatio malorum, meditasi tentang kemalangan. Ini bisa latihan Anda memvisualisasikan skenario terburuk yang mungkin terjadi, bukan untuk mengkhawatirkan, tetapi untuk mempersiapkan dan menghargai. Tujuannya adalah ganda. 1. Mengurangi kecemasan. Ketika Anda telah mempertimbangkan dan menerima hasil terburuk, hasil tersebut kehilangan kekuatannya untuk melumpuhkan Anda. 2. Meningkatkan apresiasi. Dengan merenungkan kehilangan, Anda menyadari betapa berharganya hal-hal yang Anda miliki saat ini. Bagaimana ini mempengaruhi ucapan Anda? Jika Anda tahu hari ini adalah hari terakhir Anda, atau jika Anda tahu bahwa ini adalah percakapan terakhir yang akan Anda lakukan dengan orang yang Anda cintai, apakah Anda akan membuang-buang waktu dengan keluhan kecil, gosip yang tidak berarti, atau kritik yang menyakitkan? Tentu saja tidak. Latihan ini memaksa Anda untuk memberi bobot yang luar biasa pada setiap kata yang Anda ucapkan. Kata-kata menjadi langka, berharga, dan harus disampaikan dengan tujuan dan kasih sayang. Kebiasaan keempat, amor fati, mencintai takdir Anda. Prinsip ini berarti mencintai segalanya yang terjadi, baik yang tampak baik maupun yang tampak buruk, karena Anda tahu bahwa itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisah Anda. Amor fati adalah penawar paling kuat terhadap keluhan. Keluhan adalah bentuk pemberontakan verbal terhadap kenyataan. Mengeluh adalah mengatakan, saya ingin dunia ini berbeda dari keadaannya sekarang, yang merupakan pertarungan melawan alam semesta. Ketika Anda mempraktikkan amor fati, Anda secara otomatis berhenti mengeluh, dan Anda keluar dari kebisingan negatif itu. Ucapan Anda menjadi lebih tenang, lebih konstruktif, dan lebih kuat karena kata-kata Anda kini berfokus pada solusi dan penerimaan yang kuat, bukan pada ratapan dan rasa kasihan diri sendiri. Kebiasaan ini membersihkan lidah Anda dari keracunan keluhan. Bagian 3. Menyambungkan dan menguasai disiplin. Visual yang menyatukan semua konsep, mungkin infografis sederhana yang menunjukkan alur koneksi. Keempat kebiasaan ini saling terkait dan didukung oleh disiplin bicara.
Ketika Anda menerapkan lingkaran kendali, Anda menyadari bahwa kualitas kata-kata Anda berada sepenuhnya dalam kendali Anda. Ketika Anda melakukan jurnal malam, Anda mencatat saat-saat ketika Anda gagal menahan lidah Anda yang mengarah pada perbaikan. Ketika Anda berlatih premeditatio malorum dan amor fati, Anda menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah dan Anda tidak ingin menyia-nyiakannya dengan kata-kata yang tidak ramah, jahat, atau dangkal, yang mengarah pada penghentian keluhan dan gosip. Untuk menguasai disiplin ini secara praktis, mari kita ubah prinsip-prinsip ini menjadi 5 tindakan harian yang harus Anda ulangi. Pertama, latih jeda 3 detik. Ini adalah celah kecil antara impuls emosional Anda dan respons rasional Anda. Kedua, pilih satu hari untuk menghindari gosip. Komitmenlah untuk tidak mengucapkan satupun kalimat yang meremehkan, mengkritik, atau menyebar rumor tentang seseorang yang tidak hadir. Disiplin ini secara luar biasa akan menunjukkan kepada Anda betapa banyak ucapan kita yang tidak perlu dan tidak baik. Ketiga, ganti saya pikir dengan saya amati. Ini adalah penerapan lingkaran kendali secara verbal, dengan mengatakan, saya amati bahwa Anda memisahkan fakta dari penilaian emosional Anda, membuat percakapan Anda lebih objektif dan tenang. Keempat, ajukan pertanyaan, bukan pernyataan. Dalam interaksi, alihkan energi Anda dari memaksakan pandangan menjadi memahami. Dengan mengajukan pertanyaan yang tulus, Anda mempraktikkan kerendahan hati, stoik dan secara otomatis, mengurangi kemungkinan kata-kata Anda menjadi kasar atau tergesa-gesa. Kelima, jadilah singkat tetapi substansial. Seorang stoik memandang waktu sebagai hal yang sakral. Jangan pernah menggunakan 50 kata untuk mengatakan sesuatu yang dapat disampaikan dengan 5 kata. Setiap kali Anda akan berbicara, tanyakan, apakah ini menghormati waktu saya dan waktu pendengar saya? Ini adalah kebiasaan yang mengubah ucapan Anda dari alat untuk menyampaikan informasi menjadi alat untuk membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Ketenangan batin teman-teman bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Itu adalah sesuatu yang Anda latih. Itu adalah hasil dari penguasaan 4 kebiasaan dan 5 langkah praktis ini. Ingat, kata-kata Anda adalah cerminan dari pikiran Anda. Jika Anda ceroboh dengan ucapan Anda kena ceroboh dengan hidup Anda. Cuma Anda membangun kebiasaan yang disengaja dan reflektif, seperti yang diajarkan oleh para stoik, maka Anda akan mulai membangun hidup yang disengaja. Hidup yang tenang, fokus, dan penuh makna. Saya menantang Anda hari ini. Mulailah dengan satu kebiasaan. Malam ini luangkan 5 menit dan lakukan jurnal malam Anda. Catat satu kalimat yang Anda sesali dan buat satu komitmen untuk besok. Dengan menggabungkan penguasaan kata-kata dengan 4 kebiasaan inti. Stoic control, refleksi, apresiasi, dan penerimaan takdir Anda tidak hanya akan menjadi pembicara yang lebih baik, tetapi Anda akan membangun fondasi karakter yang tidak akan goyah di tengah badai kehidupan. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati Anda, jika Anda siap untuk berhenti menjadi korban dari kata-kata dan kebiasaan Anda sendiri, silakan tunjukkan dukungan Anda. Berikan tanda suka pada video ini, berlangganan ke saluran ini, dan bagikan dengan seseorang yang menurut Anda membutuhkan ketenangan yang lebih besar. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kebiasaan manakah yang akan Anda terapkan mulai hari ini? Biarkan kami semua bertanggung jawab atas pertumbuhan satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus mencari kebijaksanaan dan kuasa untuk menjalani hidup yang luar biasa. Terima kasih telah menonton.